Hello movie lovers, Assalamualaikum, welcome back di Ini Movie Channel. Movie lovers, kita lanjutkan alur film Damal yang part kedua ya. Nah, yang belum nonton di part pertama, linknya udah aku letakkan di kolom deskripsi atau di layar akhir video ini. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu, like dan share. Jangan lupa komen juga gimana menurut kalian film ini. Sebelumnya keempat sekawan ini, Roy, Adi, Manav, dan Buman berhasil melewati jembatan putus itu. Tapi apa yang terjadi dengan mobil ayah Buman ini? बमन मेरे भाई अरे सुन यार तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरे को इतना Sayangnya mobil tak bisa diselamatkan guys, karena terbentur dan meledak. Buman tentu saja marah-marah dan keluar sungunya. Sementara itu sang polisi dan ayah Buman mengejar mereka hingga sampai di jembatan putus tadi guys. Dan ayah Buman pun sangat shock melihat kondisi kekasihnya yang telah hancur terbakar. Akhirnya empat sekawan ini pun bertemu dengan polisi Kabir. Saat akan dihukum mati, Adi meminta maaf dengan menunduk di kaki polisi sambil mengambil tanah dan menyiramkannya ke arah polisi. Tapi ternyata sang polisi telah pindah guys di belakangnya. Polisi bertanya, apakah bos sebelum mati ada mengatakan sesuatu? Buman pun berkata kalau sebelum mati bos telah menyembunyikan 100 juta di Ciplun 40 kaki dari alun-alun. Mendengar itu Manav tak terima. Dia berkata kalau mereka penipu karena sebelumnya mereka memberitahukannya kalau 100 juta itu disimpan di goa di bawah huruf V besar. Mendengar itu pun polisi itu berterima kasih kepada Manav guys dan mengikat empat pria ini dengan posisi seperti ini. Namun tiba-tiba seekor macan muncul. Mereka mulai panik dan ketakutan. Saking takutnya, Buman pun sampai terkencing-kencing di celana dan menghujani Adi dengan air kencingnya. Karena semakin dekat, Roy menyuruh Buman untuk menakut-nakuti macan dengan meniru suara singa. Tapi yang keluar justru suara kucing. Kemudian Buman mencoba lagi dan berhasil membuat macan itu pergi. Namun tak lama tiba-tiba seekor kepiting masuk ke celana Manav. Manav tentu saja kegelian guys. Dan kepiting itu menggigit anunya Manav hingga Manav loncat dan membuat Roy meloncat. Roy yang menyadari dirinya tidak kenapa-napa kegirangan bersama Adi. Tapi Manav dan Buman ia malah tergantung. Akhirnya mereka berempat pun selamat guys. Sementara Inspektur Kabir yang mobilnya bermasalah akibat perbuatan Roy sebelumnya berhenti di sebuah bengkel yang berdekatan dengan rumah makan. Untungnya Roy, Buman, Manav dan Adi pun muncul dan diam-diam menghasut orang-orang yang ada di warung makan itu untuk menangkap Inspektur Kabir dengan mengganti namanya Pasha. Dan yang inspektur adalah Roy dan Adi. Tapi saat mereka akan menangkap Kabir, justru mereka semua babak belur. Tapi empat pria ini berhasil mengambil ponsel Kabir dan mengancam akan mengirimkan pesan tentang uang 100 juta itu kepada atasannya. Karena itu Kabir pun setuju untuk membuat kesepakatan kepada mereka dengan membagi uang 100 juta itu. Tapi empat pria ini masing-masing tak ada yang mau membagi rata hingga memutuskan siapa yang cepat sampai ke goa dia akan mendapatkan uangnya. Roy melangkah lebih cepat mengendarai jeep Inspektur Kabir, disusul dengan yang lainnya. Dan perjalanan mereka saling menjatuhkan satu sama yang lain. Mereka berempat pun kehilangan kendaraan mereka masing-masing termasuk inspektur. Buman menghentikan sebuah mobil, tapi ternyata itu adalah ayahnya sendiri. Ia pun mendapatkan tamparan berkali-kali dari ayahnya karena telah mencuri dan merusak mobil kesayangannya. Tapi Buman langsung berkata kalau ia punya uang 100 juta guys. Sementara itu, yang pingsan pun sadar karena mobilnya terbentur pohon dan mengambil kartu nama Inspektur Kabir dengan mencopot fotonya. Roy kemudian berusaha untuk loncat ke atas bis tapi gagal. Seekor monyet yang melihatnya pun tutup mata saat Roy terjatuh. Tapi Roy berhasil melompat ke bis yang ternyata di dalamnya ada perampoknya guys. Sementara itu, Kabir mencuri mobil sepasang suami istri. Tapi ia tidak tahu
kalau ada anak kecil di dalamnya. Anak itu terus saja menangis, tapi saat Kabir menyuruhnya diam, si anak langsung diam karena Kabir dengan akan memberikan uang 100 juta itu kepada anak tersebut. Di sisi lain, Adi dan Manaf gagal mendapatkan tumpangan guys. Sementara di dalam bus, para perampok memukuli Roy terus dan bertanya alasannya mengapa Roy masuk ke dalam bis itu. Sementara di sisi lain, Buman dan ayahnya mengambil jalan pintas dengan akan menaiki pesawat. Tapi ternyata mereka ketinggalan pesawat guys. Namun ada satu pesawat yang belum terbang dengan sopir yang masih tidur dan susah dibangunkan guys. Sayang nih sopir baperan banget guys dan pemabuk lagi. Dengan susah payah Buman pun berhasil membuat sopir itu mau mengantar mereka ke goa. Sementara di bus, Roy membuat pistol-pistolan dari kertas dan mewarnainya. Ia berhasil membuat para perampok tunduk padanya. Dan dengan soknya ia berlagak menodongkan pistol dan memukuli para perampok itu. Tapi ternyata hujan turun dan membuat pistolnya bengkok guys. Perampok-perampok yang melihat itu tertawa mengetahui pistolnya meleot. Roy yang menyadarinya kemudian memelas dan kabur. Anak kecil itu terus saja menangis. Kabir yang melihat bus di depannya yang sedang berhenti kemudian mengambilnya dengan paksa dan menyerahkan anak itu kepada sopir bus. Tapi ternyata di dalam bus malah ada banyak anak-anak karena anak-anak itu pada ribut di dalam dan membuat Kabir terpukul hingga bus pun menjadi oleng dan Kabir terjatuh ke jurang. Untungnya anak-anak itu mengambil tali dan mengikatnya ke bis. Namun ternyata ikatan itu tidak kencang hingga membuat anak-anak itu malah terjatuh. Dalam kondisi seperti itu di pesawat Buman menyetel lagu. Tapi ternyata lagu-lagu itu membuat sopir baper dan gak mau lagi nyopir pesawat. Lalu menyerahkan pada Buman dan di belakang dia malah minum hingga membuatnya pingsan. Alhasil Buman dan ayahnya kebingungan mengontrol pesawat itu guys dan menelepon bantuan. Tapi orang ini malah santai sekali saat kondisi darurat seperti itu. Hal-hal yang tidak perlu pun ditanyakan kepadanya hingga pesawat itu mengarah ke arah mereka. Sementara itu Roy masih kucing-kucingan sama para perampok itu guys. Tapi pada akhirnya Roy ketahuan dan akan ditembak. Namun sebelum itu terjadi, Roy dengan cepat berkata kalau dia itu punya uang 100 juta. Sementara itu Inspektur Kabir berhasil naik ke atas dan menolong anak-anak yang masih tergantung di bawah. Untung saja Inspektur Kabir tuh gerak cepat guys. Jika enggak, anak-anak itu pasti sudah tidak tertolong. Sesampainya di atas, semua anak-anak berterima kasih kepada Inspektur Kabir karena telah menolong teman-temannya dan meminta agar Kabir mau mengantar mereka ke goa. Wow, kebetulan sekali karena dia pun juga akan ke goa. Sudah lama tidak dapat tumpangan, sekalinya dapat tumpangan, malah selama di jalan ngoceh terus guys supirnya. Hingga membuat Adi hampir pecah kepalanya. Karena tak tahan, Adi pun marah-marah pada sang pemilik mobil dan minta diturunkan. Pada akhirnya pesawat yang dikendalikan Buman dapat mendarat dengan baik guys. Dan singkat cerita akhirnya mereka semua dapat kendaraan masing-masing. Roy dan bos perampok naik mobil wanita tua yang mereka hentikan di jalan. Adi dan Manaf juga Buman dan ayahnya naik taksi menuju ke goa. Adi dan Manaf yang lebih dulu sampai, disusul Buman dan ayahnya. Kemudian Roy dan bos perampok itu. Di dalam taman mereka semua berpencar dan saling sembunyi guys. Tapi Roy kemudian menyuruh semua untuk keluar. Meski awalnya bertengkar, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari sama-sama huruf W besar itu. Dan tak disangka ternyata Manaflah yang pertama kali tahu huruf W besar itu guys. Disusul dengan yang lainnya. Tentu saja mereka sangat senang sekali. Namun tiba-tiba Kabir muncul dan bergabung dengan mereka untuk menggali tanah. Akhirnya mereka menemukan uang itu guys di dalam tas. Tapi mereka lagi-lagi bertengkar karena tak mau membagi rata uang tersebut. Dalam kondisi ini, Kabir mengambil kesempatan kabur dengan membawa uang itu dan naik balon udara. Tapi ternyata balon udara itu belum dilepas guys talinya. Kabir kembali loncat dan berusaha melepas tali itu. Namun ia ditabrak dengan yang lainnya hingga balon itu pun terbang. Tak lama api balon habis dan balon mulai turun. Mereka semua kemudian mengikuti arah di mana balon itu turun. Hingga tiba-tiba balon menyenggol sesuatu dan uang itu pun terjatuh. Mereka semua langsung berebut mengambil uang tersebut guys. Tapi tiba-tiba lampu menyala. Rupanya mereka sedang di atas pentas dan di depan banyak penonton. Seorang host keluar mengira mereka akan mendonasikan uang mereka pada anak yatim piatu. Dengan melihat anak-anak yatim piatu yang malang, mereka pun jadi iba dan mau mendonasikan uang tersebut. Semua orang pun bertepuk tangan. Tiba-tiba sang komisaris muncul, tapi bukan untuk menangkap mereka guys, melainkan memberikan promosi pada Kabir untuk naik jabatan. Mendengar itu mereka semua pun sangat bahagia dan happy ending.
Gimana guys, ceritanya lucu dan seru kan? Wah, apalagi kalau kalian nonton film aslinya guys. Kalian harus sih dan wajib nonton karena pasti ngakak banget. Jangan lupa untuk tonton alur film lainnya di Ini Movie Channel. Bye bye.